Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak yang luar biasa. Saya Dian Ekawati MPD, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya didampingi oleh fasilitator yang sangat luar biasa, Bapak Pariaman Saragi, STMSI, dan pengajar praktik Ibu Jumiatun, SPD. Aksi nyata 1.4, pengimbasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Martapura dengan berkolaborasi bersama guru dan murid. Inilah sekolah kami di mana kami bersama-sama melakukan kegiatan pendidikan untuk memajukan perubahan-perubahan kompetensi diri, baik bagi murid dan guru, serta semua pihak yang tergabung di satuan pendidikan, terkhususnya di sekolah SMP Negeri 2 Martapura dan pendidikan Ogan Komering Ulu Timur pada umumnya. Di sekolah SMP Negeri 2 Martapura, sepanjang koridor sekolah kami dihiasi oleh tanaman hias untuk memperindah dan menambah semangat suasana kebersamaan dalam beraktivitas. Di SMP Negeri 2 Martapura, kami memiliki sebuah logo yang berisikan tangkas, di mana merupakan program kami sekolah penggerak. Dengan itu, kami terdidik, apresiatif, normatif, generatif, kreatif, sosiatif, dan society. Di setiap pagi, guru-guru di SMP Negeri 2 Martapura dengan bahagia menyambut kedatangan siswa-siswi yang penuh dengan semangat untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan tentunya, guru selalu memberikan arahan sebagai penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif kepada siswa, untuk tetap menjaga kerapian, kebersihan, sopan santun, serta tetap prokes, menjaga kestabilan dalam segala proses pendidikan. Awal sebelum dimulainya proses kegiatan belajar mengajar, Bapak dan Ibu guru, terkhususnya Bapak Ibu guru dalam bidang studi agama, dan dibimbing juga guru-guru yang ada di dalam kelas agar mengikuti bacaan lantunan ayat suci Al-Quran dengan hikmat, sehingga siswa-siswi dapat lebih baik akan iptek dan imtak dalam meraih pendidikan.
kegiatan sosialisasi pengibasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMP Negeri 2 Martapura dengan rekan sejawat perubahan paradigma tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan pengibasan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif program calon guru penggerak di SMP Negeri 2 Martapura. Selawat bersalam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah Nabiullah yang terakhir yang kita nantikan syafaatnya esok di Yaumul Qiyamah. Adapun susunan acara kita yang akan kita laksanakan pada pengibasan filosofi Ki Hajar Dewantara nanti, pertama pembukaan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi yang nantinya akan diberikan Ibu Dian Ekowati MPD, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara ini dengan lafal Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Oktarina SPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, sambutan kepala sekolah kepada Ibu Maya Susanti MPD dipersilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu guru yang sempat hadir dalam rangka
pengibasan calon guru penggerak materi filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dan budaya positif yang perlu diterapkan di sekolah. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini, mendengarkan dan berbagi pengalaman dari teman kita yang kebetulan pada saat ini terpilih menjadi calon guru penggerak. Bapak Ibu, saya harapkan setelah ini nanti apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita ini bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di sekolah kita yang kita banggakan ini. Yakinlah Bapak Ibu ya, kalau sekolah kita bagus, yang untungnya itu bukan cuma saya, tetapi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur sekolah kita ditetapkan menjadi sekolah penggerak, didukung pula oleh teman kita, ada yang lulus menjadi calon guru penggerak, sehingga program kerja dari sekolah penggerak itu bisa sejalan dengan program kerja dari teman-teman kita ini. Nah, jadi ada yang sekolah lain itu yang sekolah penggerak tetapi tidak ada guru penggerak di sekolahnya. Nah, kalau di sekolah kita ini lengkap. Kita sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, ada juga calon guru penggerak. Nah, jadi apa yang diharapkan oleh Pak Menteri itu insya Allah bisa dicapai. Yang lain, merdeka belajar itu bukan berarti merdeka dalam tanda kutip Bapak Ibu ya, bukan berarti kita harus semenang-menang, tidak. Tetapi merdeka belajar yang sesungguhnya itu adalah bagaimana ya kita mengimplementasikan kepada siswa kita cara mengajar kita di kelas sehingga siswa menjadi senang ya, tanpa beban, siswa tidak tertekan. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan merdeka belajar. Nah, nantinya materi tentang merdeka belajar ini nanti akan disampaikan oleh teman-teman kita ini. Seperti apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan merdeka belajar? Atau bagaimana budaya-budaya positif yang harus kita terapkan, harus kita laksanakan sehingga apa yang sudah kita programkan dapat berjalan dengan semestinya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang mau berbagi kepada kami. Ya, untuk kedepannya harapan saya jangan lelah, jangan bosan berbagi kepada teman-teman. Ya, teman-teman juga jangan lelah, jangan bosan menerima ilmu dari teman-teman kita. Ingat Bapak Ibu ya, bukan berarti mereka lebih pintar, tidak, tapi sharing kepada kita karena kebetulan mereka mendapatkan pengalaman yang lebih dulu daripada kita. Nah, jadi mereka mendapatkan ilmu ini suka payah Bapak Ibu. Mereka harus tes dulu, harus diumumkan dulu mereka lulus calon guru penggerak, mereka harus ikut diklat. Sekarang ini kan masih diklat sekarang ini. Nah, tapi Bapak Ibu tidak harus ke sana. Jadi apa yang mereka dapatkan mereka terapkan kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti juga harus menerapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, jadi untuk kedepannya sekali lagi Bapak, teman-teman yang menjadi calon guru penggerak, jangan lelah berbagi. Kami siap menerima ilmu dan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maya selaku Kepala Sekolah SIP Negeri 2 Martapura, kepada teman sejawat semua yang datang dalam pengibasan kami saat ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan nanti bisa kita terapkan bersama-sama, berkolaborasi bersama untuk kebaikan visi dan misi di sekolah kita yang kita banggakan ini. Saat ini saya Dian Ekawati MPD sebagai CGP yang akan mensosialisasikan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan
budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini sudah ada sejak zaman kita melakukan kodrat alam dan kodratnya pendidikan, di mana pendidikan azas Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini membedakan kata dari pendidikan dan pengajaran. Di dalamnya memahami arti dan tujuan pendidikan yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Di dalam pengajaran itu ada yang dinamakan dengan otherwise. Otherwise itu adalah suatu bagian dari suatu pendidikan. Ya, pengajaran itu merupakan suatu proses dari pendidikan tersebut. Di dalam Ki Hajar Dewantara terdapat dasar pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan adanya tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, artinya di sinilah yang dinamakan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, artinya peran kita yang dikatakan merdeka belajar. Nah, saat ini itu yang akan kita terapkan di dalam pengimplementasian di program pengajaran kita. Ya, bagaimana ya kita meningkatkan minat belajar siswa dengan adanya merdeka belajar. Jadi kita mengetahui ya apa yang akan mereka inginkan di dalam mereka berproses. Seperti itu. Kita masuk ke dalam dunia mereka. Jadi mereka yang tadinya kertas kosong itu akan menjadi sebuah warna-warna di dalamnya. Warna-warna itu apa? Yang itu yang dinamakan ilmu-ilmu yang Bapak Ibu berikan. Tapi penerapannya yang akan kita bedakan. Penerapannya, paradigmanya yang akan kita bedakan. Di mana kita menerapkan profil belajar Pancasila itu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berisikan merdeka belajar. Itulah tupoksi pendidikan kita saat ini, Bapak Ibu. Sebagai manusia, di sana dikatakan kita mampu, baik kita sebagai anggota masyarakat. Artinya kompetensi diri kita, di mana dalam belajar, menerapkan pembelajaran, baik kepada siswa kita maupun pengimplementasian kita, bagaimana kepada teman sejawat, ya, anggota masyarakat di sekitar kita. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntut tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti itu. Jadi intinya kita memperbaiki, merenovasi ya sikap dan karakter pendidikan kita, sikap dan karakter murid kita, sikap dan karakter pendidikan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Di mana sikap itu berhasil, itulah artinya keberhasilan kita sebagai seorang paradigma tentang suatu keberhasilan pendidikan. Di sana kita dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibarkan peran pendidikan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani, oleh tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu dibagikan bulir-bulir jagung yang sudah ditanam. Ini artinya filosofi, Bapak Ibu. Ya, filosofi kita sebagai seorang petani yang dari awalnya dia menyemai, dia menaburkan bibit, ya, dia melakukan pengolahan, dan pada akhirnya ya akan ada perkembangan hasil yang diperoleh dari apa yang sudah dia semai. Itu artinya pertumbuhan kita dalam melakukan program pendidikan. Pertama kita berikan semai itu, kita tanamkan bibit, ya, ilmu pengetahuan kepada mereka, dan pada akhirnya kita mengetahui ya keberhasilan anak itu dari apa yang sudah kita semai. Itu maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ibaratkan seorang petani yang dari awal dia dengan bibitnya dia bisa, berarti kita seorang pendidik juga kita ada bibit. Bibit kita adalah seorang murid. Murid itu yang akan kita cetak menjadi generasi yang maju dan lebih maju lagi ke masa yang akan datang. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan.
Mengingat para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah orang-orang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang tersebut diraraskan dengan dahulu. Ki Hajar Dewantara menggunakan barang-barang sebagai simbol dari yang tersedia, hal-hal yang kita dapat tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Itu juga merupakan suatu filosofi, artinya kita memanfaatkan generasi kita itu, mencetak generasi kita itu menjadi hal yang lebih baik lagi, yang memiliki sumber daya guna, sumber jual beli bagi yang ada dalam diri mereka. Nah, disitulah tugas kita sebagai seorang guru. Jika seorang guru yang memiliki potensi sebagai bahasa Inggris, so bagaimana untuk mencetak dia agar dia bisa memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Seorang guru yang memiliki kompetensi menari, bagaimana dia bisa mengetahui tentang trik-trik dalam menari. Di situ kita memanfaatkan mereka agar mereka kelak bisa nantinya memberikan hasil dari pengetahuan yang mereka dapatkan itu untuk masa depan mereka yang lebih baik lagi. Ia mendirikan Indis Pakis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat, sehingga akhirnya tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryadiningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamor atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Videonya tak kepanjangan. Jadi gitu, Ki Hajar Dewantara itu adalah bukan aki-aki kejawen. Dia aktivis jenius yang sangat concern soal pendidikan pada masanya. Nah, di video ini gue akan bahas 3 hal dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut gue penting banget buat diketahui semua makhluk di negara ini. Asik. Dan 3 yang mau gue jelasin ini bukanlah Triloka alias Tuturi Handayani dan kawan-kawan tadi ya. Karena 3 itu harusnya fokusnya bukan di murid, tapi di guru. Gimana cara mereka mendidik murid di kelas. Gue mau bahas pemikiran dia yang lebih inti lagi. Dan ini biasanya sayangnya nih, gak pernah diajarin di sekolah. Nah, penasaran? Oke. Hal pertama yang mau gue bahas adalah mulai dari hal paling dasar. Tujuan pendidikan. Coba deh, menurut lo, tujuan pendidikan itu apa sih? Bikin pintar? Atau bikin dapat nilai bagus? Atau biar dapat ijazah terus bisa kerja? Menurut Ki Hajar, poinnya tuh ada 2. 1, selamat raganya. 2, bahagia jiwanya. That's all. Selamat dan bahagia. Survive and happy. Dan sebetulnya kalau dipikir-pikir, itu kan yang kita cari dalam hidup. Ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya sedih. Tapi yaitu Ki Hajar Dewantara menjelaskan adanya tujuan pendidikan, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya, artinya disinilah yang dinamakan kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, artinya peran kita yang dikatakan merdeka belajar.
artinya adalah metode yang kedua adalah penerapan budaya positif. Ya, dimana budaya positif di sini, Bapak Ibu, diartikan pengimbasan kita, ya, kepada anak. Dari anak itu masuk awal dari pintu gerbang sekolah kita sampai kepada dia duduk mengikuti program pembelajaran kita di sekolah, dan ketika dia pulang, tata cara, karakteristiknya, ya, sikapnya, itu yang kita benahi. Budi pekerti adalah salah satu tonggak dari budaya positif di karakter siswa kita dalam kita menerapkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula dengan rasa bahagia. Nah, disinilah Bapak Ibu, ya, arti kita mengimplementasikan budi pekerti, yaitu watak dan karakter. Setiap anak memiliki watak yang berbeda. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Disitulah tupoksi kita dalam menyelami anak. Bagaimana kita mengetahui si karakter anak saat itu pada saat dia merasa memang welcome, ya, to our study, ketika dia memang tidak merasa cannot do it well, ya, itu. Jadi saat itu kita harus mengetahui, menyelami apa masalah mereka. Nah, itulah bentuk dari wahana budaya positif. Tidak semua anak yang bisa kita kategorikan, ya, bahwa dia murung, dia tidak bisa bersosialisasi, itu dikatakan dia tidak memiliki grade, ya, grade yang high, grade yang tinggi, tidak. Mungkin kita harus menyelami faktor apa yang meliputi dia bisa terjadi seperti itu. Kelanjutan dari Ki Hajar Dewantara melanjutkan, ini adalah suatu keluarga menjadikan tempat utama dan yang paling utama. Jadi sekolah ini, Bapak Ibu, adalah keluarga kedua bagi siswa kita. Keluarga kedua dia. Bapak Ibu adalah orang kedua dari mereka. Di mana mereka ingin memberikan kelakusunya, memberikan keinginannya, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Yang tadinya dia tidak ingin menceritakan, dia ingin menceritakan karena kepercayaan welcome dia kepada kita, Bapak Ibu. Melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, perkembangan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Ya, makanya orang mengatakan keluarga adalah harta yang tak terhingga. Ya, seperti itu filosofinya. Artinya kalau kita adalah keluarga kedua bagi dia, artinya kita ini adalah orang-orang yang sangat berarti dan bermanfaat bagi anak-anak peserta didik kita. Alam keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntutan, pengajaran, dan orang tua. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi sosial antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak-anak saling belajar antar satu dengan yang lainnya, menyelesaikan permasalahan satu dengan lainnya dengan yang mereka hadapi. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter bagi anak. Nah, jadi yang kita kembangkan ini adalah karakter. Jadi budaya positif ini fokusnya kepada karakter perkembangan siswa didik kita. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidikan bahwa pendidikan anak sejatinya memiliki kodrat diri dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Nah, ini kita harus perhatikan karena perkembangan anak itu akan kolaborasinya kepada kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan di abad 2001
Dengan memiliki kekuatan anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar itu harus tetap kita filter. Nah, jadi mereka pun akan membawa pengaruh dari luar. Pengaruh itulah yang harus kita filter, bagaimana mereka menggunakan media sosial dengan baik, mengambil informasi-informasi di media sosial itu dengan baik, mana yang positif bagi perkembangan karakter mereka. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, irama yang dimasukkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah muatan atau konten pendidik pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak itu dengan cara yang sesuai dengan tuntutan dan zamannya sendiri. Jadi kita kalau sekarang ini kita lihat era globalisasi ini ya, dengan zaman kita memang mungkin beda. Kalau kita dulu tidak mengenal yang adanya teknologi atau bagaimana, sekarang anak super dupernya mengenal ilmu teknologi dengan berbagai macam aplikasinya. Disitulah tugas kita untuk menyaring dan memfilter ilmu pengetahuannya agar mereka bisa memanfaatkannya ke hal-hal yang positif, baik dalam diri mereka maupun pengimplementasian mereka untuk masa depan. Jadi kalau di kelas ini Bapak Ibu adalah keyakinan kelas. Ya, salah satunya adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas itu dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Nah, jadi perilaku warga kelas sesama teman sekelas itu menjadi suatu kebiasaan bagi mereka. Jadi mereka harus berkolaborasi dengan baik. Pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dasar bersama para warga kelas. Nah, keyakinan itu sebagaimana? Banyak keyakinan yang harus kita buat pada siswa kita. Dari dia awal masuk dalam kelas, berpakaian yang rapi, mengucap salam, bersopan santun yang baik. Sebenarnya itu merupakan suatu keyakinan yang kesepakatan yang akan ada di sana. Berdisiplin dalam belajar, berkolaborasi dengan baik, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang kita buat itu yang akan kita kolaborasikan bersama-sama sesama murid di dalam kelas di sana. Di situ kita menerapkan kepada mereka bagaimana mereka menjaga kolaborasi itu dengan sebaik-baiknya. Tampilan video paparan kepada teman sejawat dalam proses kegiatan membuat dan menerapkan keyakinan kelas dan budaya positif kepada siswa. Bagaimana waktu kita pelajaran di kelas gimana? Aktif. Sehingga membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu. Doakanlah orang tua, karena kamu mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatinya, jangan sakit. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala. Ya, jadi kalian pahami keyakinan kelas kita, ya. Belajar. Iya. Jadi keyakinan kelas itu yang harus kita patuhi. Iya. Apa keyakinan kelasnya? Aktif. Ini apa keyakinan kelasnya, Nak? Berempati. Ini apa keyakinan kelasnya? Selalu bersikap sopan, baik, dan peduli. Oke, good. Ini keyakinan kelasnya apa, Serenza? Proses pembelajaran dalam kelas. Oke, good ya. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna.
paparan kepada teman sejawat mengenai kegiatan proses restitusi di kelas dan di sekolah. Bapak Ibu, nah sekarang kita akan melanjutkan ya di poin restitusi. Nah, poin inilah yang dinamakan sebagai pendekatan kita. Di mana poin restitusi itu sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, itu terdapat 5 posisi kontrolnya. Ya, di sini saya mengambil pendapat dari Dine Goshen, ya, di mana restitusi school discipline itu mengukakan sebagai guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini. Nah, jadi itulah nanti penerapan disiplin yang perlu kita terapkan kepada siswa kita di ruang kelas itu juga akan termasuk di dalam bagian keyakinan kelas. Apakah itu bisa bekerja secara efektif? Itu akan efektif jika poin dalam 5 posisi kontrol yang akan kita terapkan di kelas itu berhubungan dengan keyakinan kelas yang akan kita implementasikan kepada siswa. 5 posisi kontrolnya itu, Bapak Ibu, ini ada yang namanya dengan penghukum. Ya, penghukum bukan berarti kita menghukum siswa. Ada 5, yaitu 1 penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam posisi pembelajaran kita. Guru kita sebagai seorang pendidik itu apa yang harus kita terapkan dalam posisi penghukum ini, yaitu kita memberikan bahasa yang lugas kepada anak yang bisa memberikan mereka mengerti dengan apa yang kita arahkan. Seperti patuhi aturan saya, ya, kamu selalu saja salah dan harus bertindak yang lebih baik lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan pembahasan yang sederhana bisa memberikan motivasi ke siswa lebih baik lagi. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah ini tentunya kita menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang lembut. Seperti itu. Dia merasa bahwa dia melakukan kesalahan dan kita mengarahkannya dengan cara penyampaian yang positif. Ya, komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik tentunya Bapak Ibu. Di sini ya, otomatis mungkin kita sebagai guru tentunya sudah bisa bagaimana penyampaian kita yang baik sehingga pada saat kita melakukan suatu refleksi permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik, ya, bisa terarah dengan baik, ya, otomatis kita melakukan kolaborasi yang baik pula kepada mereka. Yang ketiga adalah monitor atau pemantau, ya, itu artinya mengawasi. Nah, mengawasi di sini artinya kita bertanggung jawab kepada perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, seperti kita mengawasi siswa kita di kelas. Nah, itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ya, bagaimana perilaku mereka, karakter mereka bisa menjadi lebih baik. Ya, itu yang penerapan sebagai profil belajar Pancasila kita. Nah, situ kita akan menaruh apa di sana, pengertian apa dan pemahaman apa. Ya, yang pasti kita memberikan pemahaman apa yang harus kita lakukan. Nah, peraturan apa yang harus kita terapkan, peraturan apa yang bisa mereka ikuti dengan baik, seperti yang kita implementasikan. Tentunya pasti akan ada konsekuensi dan sanksinya. Tetapi sanksi dan konsekuensi yang dikatakan di sini otomatis sanksi yang memiliki arahan yang positif.
Nah, dengan itulah komunikasi dan kolaborasi yang sangat baik dibutuhkan. Manajer di sini artinya kita ini sebagai posisi kita sebagai mentor, Bapak Ibu, ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Jadi kita manajernya di sana. Kita yang mengarahkan, ya, jika ada masalah, ya, ada suatu permasalahan yang belum terselesaikan, ya, nah kita lah sebagai manajer di sana, mentornya bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, memberikan arahan dan masukan yang positif bagi mereka sehingga permasalahan yang ada itu bisa terselesaikan dengan baik. Dan kedepannya akan timbul suatu komunikasi yang lebih baik lagi tentunya pada kelompok kecil dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, tanggung jawab itu, ya, kita yang memberikan suatu statement kepada mereka seperti apa yang kita yakini. Nah, apa yang sudah kita yakini di sini. Nah, kalau kita meyakini kita harus bertanggung jawab, berarti keyakinan anak-anak itulah yang harus diterapkan, Bapak Ibu, seperti itu. Jika kita meyakini itu, apa kita bersedia untuk memperbaikinya? Nah itu, jadi maksudnya kalau seandainya keyakinan seperti tanggung jawab tadi tidak terlaksanakan dengan baik, nah kita memberikan solusi. Artinya mereka harus mempertanggungjawabkan dan berusaha untuk memperbaikinya lebih baik lagi dengan berbagai macam cara yang positif. Dan mentor sebagai manajer itulah arahan yang bisa kita berikan kepada mereka, ya. Dan yang terakhir kita bisa memberikan rencana kita untuk memperbaikinya bagaimana. Nah, misalnya ada siswa yang bermasalah, rencana mereka memperbaiki bagaimana. Ya mungkin kita mengarahkan untuk mereka bisa meminta maaf, kan, menyelesaikan permasalahan dengan cara berminta maaf, saling terbuka satu sama lain dan saling memaafkan satu sama lain. Restitusi adalah suatu cara disiplin positif pada siswa. Nah, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali kepada kelompok mereka bisa kembali dengan karakter itu yang lebih kuat lagi. Ya, jadi mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mereka yang tadinya tidak baik menjadi baik, mereka yang tadinya tidak memiliki karakter yang kita inginkan, mereka menjadi ada karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Tentunya dalam penerapan itu kita tetap menerapkan yang namanya proses pengimplementasian Merdeka Belajar. Restitusi juga suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalahnya. Nah, tadi dengan adanya 5 posisi kontrol yang sudah saya paparkan tadi, Bapak Ibu. Dan untuk membantu murid itu juga mereka orang seperti apa yang mereka inginkan, terus bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Tentunya manajer yang saya sebutkan tadi itulah adalah suatu mentor di dalam penyelesaian masalahnya. Yang pada akhirnya intinya mereka dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan sebaik-baiknya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, mereka mengetahui kesalahan mereka mengetahui apa yang mereka sudah lakukan, sehingga pada akhirnya temulah titik penyelesaiannya, yaitu untuk saling berkomunikasi lagi dengan baik, untuk saling memaafkan satu sama lain, sehingga kolaborasi kedepannya nantinya baik di kelas maupun di lingkungan kelas luar itu terjadi lebih baik lagi. Dan selanjutnya itu ada penekanan Bapak Ibu di sini, yaitu bagaimana kita berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini Bapak Ibu ya, di sini kita menekankan kepada perilaku. Itu yang dinamakan kita adalah Merdeka Belajar dan pengembangan karakter siswa. Karakter itu yang dinamakan dalam 6 poin ya profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia,
mandiri, berpikir kritis, ya, ada beraneka global, gotong royong, dan kreatif. Nah itu ya Bapak Ibu. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi internal, ya, tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Nah, maksudnya di sini mereka bersama-sama saling bisa merangkul satu sama lain, bisa berkolaborasi yang baik satu sama lain lagi, seperti tanpa ada selisih, ya. Dimana sekarang kita kalau suara bergerak itu ada namanya perundungan. Nah, itu artinya sudah bebas ya dari yang namanya tindakan-tindakan siswa yang kriminalitas, ya, tindakan siswa yang tidak baik. Itu termasuk dalam pengembangan karakter sekolah kita, ya. Makanya kita katakan juga di sini adalah sekolah penggerak. Kita sudah melakukan perundungan. Nah, itulah salah satu statement kita, ya, poin kita di dalam melakukan gerakan karakter peserta didik kita. Salah mereka itu dapat kembali kepada perbuatan dari yang mereka salahkan itu, ya. Jadi kita di sini bisa menguntungkan korban, maksudnya itu korban di sana, ya, sebagai korban yang bermasalah itu senang hatinya seperti itu, ya, bahwa permasalahan ini sudah selesai, Bapak Ibu. Ya, sudah kita arahkan dengan baik. Jadi ke depan, ya, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, ya, siswa kita bisa belajar, mereka bisa belajar dengan tenang, bisa belajar dengan nyaman, mereka tentunya kan seperti itu, sehingga proses belajar mengajar baik melihat di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah, ya, maupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri, dia merasa nyaman tanpa ada ketakutan, tanpa ada ketekanan dari pihak manapun. Jadi rasa kebersamaan, ya, rasa dia memiliki bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi dia, guru adalah orang tua kedua bagi dia, teman-teman ini adalah saudara kedua bagi dia, itu menimbulkan nyaman kepada dia dalam dia melakukan proses belajar mengajar, proses belajar, ya, di kelas, dan bersilaturahmi, berkolaborasi di lingkungan sekolah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi itu intinya di sana, Bapak Ibu, bukan kita menebus kesalahan, tapi belajar dari suatu kesalahan. Nah, jadi ketika mereka ada masalah atau kesalahan, seperti saya ulangi tadi, yaitu mereka memahami, oh berarti saya bersalah dan saya melaksanakan, diarahkan oleh guru, bapak dan ibu, tentunya sebagai orang tua kedua yang di sini, supaya bisa, ya, baik yang korban siswa kita atau yang melakukan itu bisa mengetahui bagaimana cara mereka menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan terarah atas bimbingan kita semua, Bapak Ibu. Di sini maka dikatakan ada restitusi memperbaiki hubungan. Nah, dengan adanya dia belajar dari kesalahan, tentunya dia akan memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan dan memperkuatkannya. Restitusi membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Seperti itu, Bapak Ibu. Restitusi proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid kita, ya, untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah, ketika proses pemulihan dan evaluasi ini telah selesai, Bapak Ibu, mereka akan mulai berpikir. Nah, setelah proses yang panjang kita lakukan kepada mereka, proses restitusi yang kita lakukan kepada mereka itu sudah selesai, nah maka mereka bisa lebih berpikir apa yang harus mereka lakukan, kan seperti itu. Nah, jadi artinya kalau tadi saya salah, berarti saya tidak boleh berbuat seperti itu lagi dan tidak bisa diulangi lagi, jangan diulangi lagi.
Dan jika kita melakukan suatu kesalahan, artinya kita harus minta maaf. Bapak Ibu, tadi ada jalan yang positif ya dalam pengembangan karakter, ada jalan yang positif dalam kita mengembangkan pengetahuan silaturahmi kita, yang kolaborasi yang baik bersama temannya, bersama lingkungan dia, agar bisa berkarakter lebih baik lagi tentunya Bapak Ibu. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Nah, dalam restitusi diri murid belajar dalam mengubah kecenderungan mengambil dari Dr. William Glaser. Ya, mereka mengatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Nah, jadi lebih baik kita mengevaluasi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Seperti itu mungkin sebagai introspeksi diri kita, seperti itu kan. Itu adalah suatu filosofi kehidupan dari Dr. William Glaser. Ya, itu mungkin bisa menjadi suatu patokan pada kita dalam meningkatkan kompetensi diri kita, tentunya kita sebagai seorang pendidik Bapak Ibu ya. 3 tahapan evaluasi ini ya, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Nah, kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan, saya lelah dan saya bicara terlalu cepat, barangkali seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Nah, besoknya ya, maka saya akan menyampaikan. Nah, di sini tadi intinya informasi tadi yang dibutuhkan tadi yang tadinya tidak jelas atau belum lengkap, maka besoknya itu kita adakan perbaikan. Ya, maka penyampaian informasi itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, yang tadinya bicaranya terlalu cepat menjadi bicaranya lebih lambat, kan? Terus ada yang menyampaikannya itu tidak sesuai dengan keinginan. Nah, besoknya itu sudah beda ya, bicaranya lebih jelas dengan sesuai dengan keinginan kita. Dan terakhir, misalnya pemahaman itu ada terjadinya pemahaman. Biasa ya Bapak Ibu, adanya pemahaman itu dalam suatu kolaborasi itu kita sudah biasa. Tapi besoknya ya, setelah kita mengadakan evaluasi diri ya, maka menyampaikan pemahaman kita kepada mereka itu lebih baik lagi. Nah, ini yang dinamakan bentuk restitusi Bapak Ibu. Ini yang dinamakan segitiga restitusi. Ya, di mana segitiga ini tadi? Yang pertama ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Nah, inilah tahapan dari segitiga restitusi. Ya, nah, pada tahapnya yang sudah saya jelaskan dari awal, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Jadi kita di sini tadinya bertanya, ya, dia bagaimana kabarnya, dari kelas mana anak itu, siswa kita, ya, murid kita itu, terus gimana latar belakangnya, bagaimana dia kesehariannya ya di kelas maupun interaksinya sesama temannya, sehingga kita masuk pada tahapan yang kedua, di mana tahapan ini adalah tindakannya yang salah. Kita bertanya kepada siswa kita, murid kita itu, gitu ya, mengingatkan dia dengan baik tentunya, ya, dengan baik dan arahan yang baik, ya. Kita mengingatkan dia di sini apa, ya, permasalahan yang sudah terjadi, apa yang sudah dia lakukan, kan seperti itu. Ingatkah dia kalau kemarin misalnya sudah melakukan kesalahan apa, kan seperti itu. Sehingga dia akan terbuka mengungkapkan suatu permasalahan yang dia hadapi, ya, yang dia sudah lakukan, seperti itu. Jadi kita melakukan pendekatannya, approach kita tentunya, ya, kepada siswa kita itu dengan baik lagi. Nah, terus setelah adanya permasalahan ini, ya, nah, jadi tentunya
ya, dari menstabilisasi identitas di mana kita pasti melakukan satu kesalahan tadi. Terus kita bilang bahwa kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa terpojokan, bahwa dialah yang paling salah seperti itu. Ya, nah dengan validasi yang tindakan yang salah, kita menentukan alasan apa yang dia lakukan tadi, terus cara yang efektif yang kita butuhkan. Tindakan yang terakhir, setelah semuanya itu selesai, kita tahu dari masalah itu yang ada, kita membuat keyakinan kelas. Nah, kita buat sini keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Di sana mungkin kita harus saling menghormati, ya. Kita harus saling berkolaborasi dengan baik, bertanggung jawab, disiplin waktu, seperti itu, menjaga sopan santun, ya. Dalam kelas misalnya menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, yang pasti menjaga karakter dengan baik, ya, dalam KBM. Tentunya keyakinan kelas yang kita buat itu adalah keyakinan kelas yang sangat mendukung sekali kolaborasi mereka baik dalam pembelajaran maupun karakter mereka di dalam kelas. Nah, jadi sehingga di sini kita akan tanamkan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, seperti itu kan. Jadi kalau dia menjadi yang bertanggung jawab, dia menjadi orang yang kreatif, dia menjadi orang yang gotong royong, nah itu kita bisa masukkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, jadi inilah Bapak Ibu kesimpulan dari keyakinan segitiga restitusi keyakinan kelas, ya, yang mungkin selama ini sudah kita lakukan dan ini mungkin lebih bermanfaat lagi bagi Bapak Ibu ke depan untuk penerapannya di dalam proses pembelajaran, belajar dan mengajarnya. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan sebagai refleksi kita hari ini, bahwa apa yang sudah kita pelajari adalah dari pemahaman Ki Hajar Dewantara, budaya positif, beberapa poin yang ada di dalam sana, dan di dalamnya pada akhirnya kita memasuki dalam segitiga restitusi. Tampilan video kepada teman sejawat mengenai proses pelaksanaan restitusi kepada siswa di kelas dan di sekolah. Buat apa? Ya diam. Ayo coba kerjain ini semua. Kok aku yang ngerjain tugas hidup? Ya elah, tinggal kerjain aja susahnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masuk nak. Sana. Ya, Bu. Ya. Oke, masuk. Oke, nak. Gimana? Kabarnya hari ini, Anissa? Baik, Madam. Baik ya, alhamdulillah ya. Terus gimana keadaannya Anissa di kelas sama teman hari ini? Seperti biasa, Madam. Baik-baik, di sekolahan juga. Iya. Tidak ada masalah. Nggak ada. Tidak ada masalah. Ya. Sehat nih saya. Sehat. Madam memanggil Anissa ke
kantor hari ini ada beberapa hal yang ingin Madam tanyakan kepada Anissa. Ya. Kemarin itu ada ibu guru yang menyampaikan suatu hal yang menyangkut tentang Anissa. Jadi kemarin itu bercerita kepada Madam, ya, kalau Anissa melakukan suatu tindakan yang tidak baik di kelas, ya. Anissa mengumpulkan buku-buku teman dan menyuruh Naufal untuk mengerjakan latihannya. Menurut Anissa, perbuatan yang Anissa lakukan itu benar atau tidak? Tidak, Madam. Tidak, ya. Berarti Anissa tahu hal yang Anissa lakukan itu salah. Ya, itu yang memang nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan dari sini Anissa belajar dari kesalahan, karena tiap akan dan kesalahan. Ya. Tetapi ya dari situ Anissa Madam ingatkan, awal dari kita masuk sekolah, ya nak ya, kita membuat satu kesepakatan kelas. Kita yakini sebagai keyakinan kelas kita. Nah, itu Anissa masih nggak keyakinan kelas kita itu apa? Masih, Madam. Masih. Apa coba? Saling menghormati, menghargai, dan sesama teman. Nah, itu ya, saling menghormati, saling menghargai, dan rukun untuk sesama teman. Ya. Nah, Anissa ada banyak. Ya, alasan Anissa melakukan tindakan itu apa? Awalnya cuma iseng sama bercanda doang. Oh, cuma iseng ya, dan bercanda. Karena Madam tahu, kan biasanya memang anaknya kan bagus sekali. Kok Madam bisa dapat cerita gitu, dapat info, dapat Anissa bisa melakukan tindakan seperti itu. Tapi anaknya walaupun itu sekedar iseng atau bercanda, tapi tindakan yang Anissa lakukan itu tetap salah. Ya, kenapa? Karena efeknya Naufal merasa dia tidak dilihat dan ya kalian pada bullyingnya gitu. Ya, menyebabkan buku, memaksa dia untuk mengerjakan dan itu tidak boleh. Ya, kami minta tolong supaya ke depan jangan diulangi lagi. Kita kan sudah ada kesepakatan kelas kan. Nah, dari kesepakatan kelas itu nilai apa yang bisa Anissa ambil coba? Kenapa kita buat kesepakatan kelas, buat keyakinan kelas itu pasti ada nilainya kan, yang kata Madam sering Madam bilang setiap kali di dalam kelas kita. Nilai apa coba yang Madam terapkan kepada kalian? Nilai kebersamaan dan nilai kekuatan. Nah, itu ya, nilai kebersamaan dan nilai kekuatan. Jadi dengan tindakan kita ya bersama teman, atau kita tidak akur, kita saling bentrok sama teman, ya jahilin teman, nah itu akan mengurangi nilai kebersamaan dan kekeluargaan. Nah itu. Nah, tadi keyakinan kelas itu apakah masih bisa yakin? Masih bisa pahami keyakinan kelas kita? Masih bisa ya. Kalau di Anissa masih bisa yakini, Madam mau tanya ya, apa cara Anissa untuk memperbaikinya? Anissa akan meminta maaf kepada Iya, bagus ya Kang ya. Ya, jadi Anissa nanti harus meminta maaf kepada Naufal, jelaskan sama Naufal ya, bahwasanya kemarin itu dan minta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, ya teman-teman yang lain juga seperti itu. Nah, bahkan mungkin Anissa sudah memberikan contoh kepada teman-teman yang lain juga agar tidak melakukan tindakan yang sama. Itu ya nak ya. Nah sekarang Anissa bisa kembali ke kelas ya, dan lakukan apa yang Anissa bilang tadi ya.
Jadi tunggu nokap dan ajar juga teman yang lain agar supaya tidak melakukan hal yang sama. Paham ya, Nak ya? Nah, sekarang silakan ya pulang ke kelas ya, dan biasa mengikuti pelajaran. Dan kedepannya Madam minta jangan sampai Madam mendapatkan informasi yang sama ya. Madam nanti bisa melihat Anda lebih aktif lagi belajar, lebih semangat lagi belajar ya, dan belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik lah. Ya, sekarang silakan dan bisa kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Ya udah nih tugas gua tahunnya besok udah selesai. Selesai bagus. Lo gak usah ngambil macam-macam, kamu saja lo. Iya, jadi tadi udah bicara ya. Mengatakan bahwasanya kalian ini sering menyuruh Aurel untuk menjadi tugasnya, benar nggak? Nah, kenapa kalian ngelakuin itu sama Aurel? Kenapa? Turun. Terus yang lainnya kenapa mau ngelakuin tugas sama Aurel? Nah, yang gue harapkan gak ada yang seperti itu, gak boleh juga seperti itu. Semuanya sama, kalian teman. Terus juga gak boleh mukul-mukul secara sengaja. Kalian sudah termasuk bully itu namanya. Kalian tahu bully? Nah, itu kan tindakan yang menyakiti seorang dan secara terus-menerus secara berulang. Ya, Agung minta maaf sama Aurel dan bagus. Aurel, minta maaf ya, tidak ada kurang. Ayo teman-teman yang lain kayak Aguna minta maafnya, yang benar. Ayo guys ya, sama Aurel minta maaf ya. Ayo. Teman-teman turun. Gak boleh ngomong turun lagi. Sama yang benar. Ayo, pikiran sama. Siap. Itu kan bagus. Jadi bukannya kalian berteman baik dan
Gak boleh lagi ngelakuin bully. Janji ya, nggak akan ngelakuin bully lagi. Ya, jadi ibu harapkan kalian tidak ngelakuin bully dan baikkan Aurel. Ya. Jadi Aurel ada yang mau disampaikan ke teman-temannya? Ya ada. Ya, Aurel sudah lega. Ya. Jadi ibu harapkan kalian tidak ada lagi yang membuli lagi ya. Aurel gimana Aurel perasaannya? Sudah lega? Ya. Sudah dimaafkan teman-temannya? Ya, jadi ibu harapkan kalian dengan baik sama Aurel dan sama siapapun. Tidak ada yang memalak temannya atau mukul-mukul temannya, itu sudah termasuk bully. Ya, jadi ibu harapkan tidak mengulangi hal itu lagi ya. Ya, itu saja. Kalian boleh masuk kelas lagi. Assalamualaikum, saya Muhammad Gibran. Saya sangat senang pada saat itu Ibu Dian Ekawati tidak memarahi saya. Walau saya sudah salah bersikap kepada teman-teman saya saat di kelas. Bersama Ibu Dian saya diberi wawasan dan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran dan bersikap di kelas dan di sekolah. Saya senang belajar dengan Madam Dian. Terima kasih Madam Dian Ekawati terhadap bimbingannya, membuat saya lebih menjadi sangat belajar. Tunggu. Ya. Ini kertas kamu kan? Ya, makasih. Oh iya, kenalin aku Rob. Balik. Ya, Ya, kenalin. ya. Nah, itu mungkin ada yang ingin Bapak Ibu pertanyakan kembali untuk mendukung dari hasil kolaborasi kita hari ini. Saya persilakan. Bapak Ibu guru yang kita banggakan pada pengibasan kali ini Filosofi Ki Hajar Dewantara di materi budaya positif yang sudah dipaparkan oleh Mbak Dian Ekawati, SPD FPD. Adapun yang mau bertanya dipersilakan. Oke, baik, Bapak Ibu Adriana dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, tidak banyak, cuma satu Bu ya. Pertanyaan dari saya, perkenalkan Ibu Oktarina. Pertanyaan saya, dalam pembuatan keyakinan kelas yang seperti Ibu jelaskan tadi, bisa Ibu menjelaskan bagaimana standarisasi pembuatan kelas tersebut? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat otomatis sekali, yaitu tentang keyakinan kelas. Memang pada dasarnya fokus awal kita dalam melakukan suatu proses pembelajaran itu adalah keyakinan kelas, Bu. Ya, nah standarisasi kita di keyakinan kelas itu kita melihat kolaborasi sesama siswa kita dalam kelas. Yang pasti kita di sana tujuan fungsi kita adalah menerapkan disiplin, menerapkan karakter mereka yang baik. Jadi dari awal mereka masuk, kita sudah memberikan keyakinan tepat waktu. Kita sudah memberikan keyakinan disiplin waktu. Kita sudah memberikan keyakinan kepada kelas kita untuk berkolaborasi supaya sopan santun yang baik, berpakaian yang baik. Nah itu pun kita bisa memberikan berbagai macam poin sesuai dengan jenjangnya. Jadi mungkin kalau di jenjang kelas 7 itu kan tadi saya bilang kan lower ya. Jadi mungkin untuk keyakinan kelasnya kita berikan sebatas mereka menjalankannya dengan baik. Jadi mulai dari mereka bisa bertutur kata sopan santun, disiplin di waktu, berpakaian yang sopan, menjaga kebersihan kelas itu sama-sama. Kan seperti itu, berkolaborasinya juga mereka sudah paham kalau berkelompok oh begini artinya, kan seperti itu, bisa saling berpikir bersama teman. Nah tapi kalau sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi, otomatis kan pematiknya juga lebih, pemahaman mereka itu juga lebih sangat bisa katakan lebih
tinggi cara nalar mereka berpikir. Nah, kalau yang tadi lower tadi kita harus disiplin waktu gitu kan. Nah, berarti yang sudah tingkat menengah ini mereka udah tahu kalau disiplin waktu itu seperti ini. Nah, jadi untuk disiplin waktu kalau mereka di sana pematiknya mereka sudah bisa berkolaborasi. Misalnya kalau kalian kolaborasi harus baik-baik, jangan ribut. Nah, kalau di kelas 7 atau di kelas SD. Tapi kalau sudah tingkat di SMP, berarti kolaborasinya mereka sudah ada dalam pematik pemikiran mereka, keyakinan mereka. Kalau kolaborasi ini sudah harus dilakukan dengan baik, bicara yang baik, bersikap yang baik, supaya kolaborasi itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin juga semakin tinggi tingkat kelas yang kita masuki atau yang kita olah, itu akan semakin tinggi keyakinan kelas yang akan kita bentuk di dalam situ. Jadi kita menyesuaikan karakter siswa kita menyesuaikan posisi kolaborasi kita di dalam kelas. Nah, jadi kita bisa memberikan tematik itu, memberikan yang namanya keyakinan kelas itu sesuai dengan tingkatan kelas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pasti kita menerapkan karakter kepada mereka. Kita bisa menerapkan Merdeka Belajar dan profil pelajaran Pancasila yang baik di sana. Terima kasih, Bokta. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Itulah penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan hari ini bisa kita implementasikan dengan baik di sekolah maupun di kalangan masyarakat, mencetak murid-murid generasi kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan mungkin jika dalam kata sapa kami ada kesalahan kata dan hilaf kata, bahwa saya haturkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kuliah yang kita pasti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan likafi mujidah, ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali waqtihi wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma ahrina al-haqqa haqqa warzuqna tinaba wa 'alina tawfiqa wa tidalna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara sudah berjalan dengan mulus dan lancar. Semoga di session pengibasan filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif program calon guru penggerak kita pada kegiatan hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Mari kita tutup acara kita pada kegiatan pagi hari ini dengan lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada kegiatan pengibasan hari ini mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sekali lagi, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Testimoni guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrina Diana, salah satu guru di SMP Negeri 2 Martapura yang merupakan rekan kerja dari Madam Dian Ekawati. Menurut saya, Madam Dian Ekawati itu merupakan salah satu panutan di SMP ini. Madam Dian juga terkenal sebagai seorang yang kritis, aktif, inovatif, kreatif, dan Madam Dian ini mengajak siswanya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dalam pembelajarannya pun Madam Dian ini mengutamakan pembelajaran yang merdeka belajar dan menggunakan pembelajaran yang bervariasi seperti menggunakan aplikasi belajar Edmodo, PowerPoint, Google Form, games, dan diskusi yang meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa. Madam Dian juga mengajak kami rekan-rekan guru untuk menggunakan pembelajaran yang berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Itulah seorang Madam Dian Ekawati yang kami kenal di SMP Negeri 2 Martapura ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Theodora Gracelita, salah satu guru SMP Negeri 2 Martapura. Di sini saya akan membahas mengenai budaya positif yang dibimbing oleh Ibu Dian Ekawati, MPD beserta guru-guru lainnya, yang mana dengan adanya budaya positif ini menciptakan suasana yang nyaman, kekeluargaan, dan saling peduli. Sesama teman dan rekan sejawat terbina dengan baik. Nah, dan juga di mana di sekolah kami ini adanya kolaborasi dengan Ibu Dian Ekawati MPD, saya sebagai guru sangat melihat sudah adanya perubahan, baik itu rasa kepedulian, rasa disiplin positif, dan adanya posisi kontrol guru dalam kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan kami pun diberikan pemahaman bagaimana segitiga restitusi dalam konsep budaya positif, di mana kami berpihak kepada di sini kami berpihak kepada murid. Lalu di sekolah kami pun sudah adanya proses anti perundungan, sehingga konsep budaya positif ini sangat terdukung adanya anti perundungan, yang mana itu ialah suatu bentuk untuk mencegah adanya perundungan-perundungan yang ada di sekolah kami. Kami juga telah melaksanakan Truth Day, yaitu hari pencegahan anti perundungan, yang mana itu ada 30 agen perubahan yang siap merubah sekolah kami agar membantu sekolah kami agar tidak terjadi adanya perundungan-perundungan di sekolah. Baik, itu saja yang saya ingin sampaikan. Sangat terbantu dengan bimbingan budaya positif yang diberikan Ibu Dian Ekawati MPD. Terima kasih, sangat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dana Permata Ayu. Saya merupakan guru di SMP Negeri 2 Martapura dan merupakan salah satu rekan kerja dari Ibu Dian MPD. Menurut saya, Ibu Dian merupakan guru yang aktif, inovatif, dan kreatif. Ketika di SMP diadakan pelatihan, biasanya Ibu Dian yang menjadi coach atau pelatih untuk sesama guru. Misal seperti pelatihan in-house training yang terkait dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi, serta pelaksanaan proses pembelajaran yang menarik menggunakan games, LCD, dan laptop, dan lain-lain. Begitulah menurut saya Ibu Dian Ekawati MPD di SMP Negeri 2 ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfiani. Saya dari kelas 94. Saya siswa dari SMP Negeri 2 Martapura. Saya sangat senang karena Ibu Dian Ekawati mengajar saat IM tidak memarahi saya. Walau saya sudah salah bersikap karena teman-teman saya di kelas, bersama Ibu Dian Ekawati saya diberikan arahan dan motivasi untuk menjadi lebih baik dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolahan. Saya senang belajar dengan Madam Dian. Terima kasih Madam Dian Ekawati, bimbingannya membuat saya semakin semangat belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspamia Ramadhani. Saya dari kelas 78. Saya siswa dari SMP Negeri 2 Martapura. Menurut saya, pembelajaran di SMP sangat menyenangkan. Saat belajar, guru mengajar dengan kreatif menggunakan laptop, PowerPoint, dan LCD, sehingga kami belajar sesuai dengan kemampuan dan bakat kami. Terima kasih kepada guru yang sudah mengajar dengan kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana belajarnya, Nak? Senang, Bu. Kami telah termotivasi oleh Madam Dian karena dia telah membimbing kami dan memberi semangat untuk giat belajar. Terima kasih, Madam Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7 pada bidang studi bahasa Inggris dididik oleh Ibu Dian Ekawati MPD, atau biasa kami panggil dengan Madam Dian. Kami sangat senang dalam belajar karena Ibu Dian mengajar sangat semangat dan ceria, dan banyak bentuk game dalam belajar. Kami belajar dengan menyenangkan dalam memahami pelajaran. Saat daring, kami diberi materi yang menarik berupa video dengan aplikasi Edmodo, sehingga kami lebih mudah memahami materi, dan sangat menyenangkan sehingga kami lebih giat belajar. Ilmu yang diberikan oleh Ibu Dian sangat bermanfaat bagi kami. We like to learn activity and have fun study together with Madam Dian. Thank you for our teacher Dian. Love you, Madam Dian. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah aksi nyata saya. Atas segala support, perhatian, dan motivasi dari segenap pihak terkait, saya haturkan terima kasih dan maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam guru penggerak.